Semua mata memandang sinis, sebagian bahkan menutup hidung, karena mengira lelaki tua itu pengemis yang tersesat masuk aula. Sepatunya rusak, bajunya lusuh, rambutnya beruban tanpa sisir. Tak seorang pun tahu, satu kalimat yang keluar dari mulutnya sebentar lagi akan mengubah suasana. Dari tawa menjadi tangis, dari gengsi menjadi penyesalan. Mereka menertawakannya hari ini, tapi detik berikutnya, mereka semua terkunci tak bisa berkata apa-apa. Semua mata memandang sinis, sebagian behalo Sobat Panda City. Selamat datang kembali di rumahnya, kisah nyata yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya tentang air mata, tapi tentang pelajaran hidup yang bisa membuka hati. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah seorang pria yang diremehkan di depan banyak orang, dianggap tak pantas, bahkan hampir diusir dari reuni sekolahnya sendiri. Tapi siapa sangka, satu kalimat yang dia ucapkan membuat semua orang membeku dalam diam, dan menyesali kata-kata mereka. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Semoga yang menulis, hadir dari kota manapun, diberikan rezeki yang luas, hati yang tenang, dan hidup penuh keberkahan. Yuk, duduk yang tenang, karena kisah ini akan membuatmu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang dari penampilannya. Ahkan menutup hidung, karena mengira lelaki tua itu pengemis yang tersesat masuk aula. Sepatunya rusak, bajunya lusuh, rambutnya beruban tanpa sisir. Tak seorang pun tahu, satu kalimat yang keluar dari mulutnya sebentar lagi akan mengubah suasana. Dari tawa menjadi tangis, dari gengsi menjadi penyesalan. Mereka menertawakannya hari ini, tapi detik berikutnya, mereka semua terkunci tak bisa berkata apa-apa. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, sore itu langit berwarna jingga lembut. Di sebuah gedung serbaguna yang tampak megah, terdengar riuh tawa dan suara musik nostalgia tahun 90-an. Spanduk besar bertuliskan, Reuni Akbar SMA Harapan 2003, tergantung di atas panggung. Kursi-kursi disusun rapi, meja prasmanan berisi makanan mewah berjajar di sisi kiri aula, sementara lampu-lampu gantung berkilau, memantulkan senyum dari wajah-wajah yang tampak berbahagia. Mereka bukan lagi anak SMA yang dulu lugu dan polos. Kini mereka adalah orang-orang sukses. Ada yang jadi pengusaha, ada yang bekerja di luar negeri, ada yang datang dengan mobil mewah, bahkan sebagian datang membawa pasangan hidup mereka yang sama-sama elegan. Semua tampak menikmati suasana penuh nostalgia itu. Di setiap meja terdengar tawa yang keras. Bukan tawa bahagia semata, tapi juga tawa yang syarat gengsi. Kamu kerja di mana sekarang? Aku? Ya biasalah, buka bisnis properti kecil-kecilan. Jawab salah satu pria dengan nada merendah, padahal jelas ia ingin pamer. Oh, keren banget. Aku sekarang di bank, udah jadi kepala cabang, sahut temannya sambil menepuk dada. Beberapa orang lain hanya tersenyum sopan. Namun di balik tawa itu, ada rasa saling membandingkan. Siapa paling kaya, siapa paling sukses, siapa datang dengan penampilan paling elegan. Begitulah suasana reuni, di mana masa lalu bertemu kenyataan masa kini, dan tidak semua orang siap menerimanya. Di tengah riuh dan lampu yang berkelip, pintu aula terbuka perlahan. Dari luar, langkah kaki pelan terdengar. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Seorang pria masuk, tubuhnya agak bungkuk, bajunya kusam, celananya sudah pudar warnanya. Sepatunya robek di ujung, dan di tangannya ada tas kecil usang yang sudah bertahun-tahun menemani perjalanan panjangnya. Rambutnya beruban, wajahnya penuh garis kehidupan. Beberapa orang di barisan belakang spontan menutup hidung dan berbisik. Siapa itu? Tukang parkir ya? Kayaknya salah tempat. Deh, mana mungkin tamu reuni tampil kayak gitu. Suara tawa kecil terdengar, dan dalam hitungan detik, semua suasana hangat berubah jadi dingin. Pria itu tersenyum kecil, senyum yang tidak memaksa, tapi juga tidak meminta. Ia berdiri di dekat pintu, menatap ruangan dengan mata yang tampak lembut tapi penuh kenangan. Ia mengenali wajah-wajah di dalam ruangan itu, meski mereka seolah lupa padanya. Ya, pria itu adalah Arif, salah satu murid paling sederhana di angkatan mereka dulu. Anak yang sering diejek karena datang ke sekolah dengan sepatu robek dan buku bekas. Anak yang diam-diam sering membantu petugas kebersihan sekolah, hanya agar bisa membayar uang SPP. Dulu, ia selalu duduk di bangku paling belakang. Tidak banyak bicara, tapi selalu tersenyum. Ia punya cita-cita sederhana,
ingin jadi orang berguna, bukan orang terkenal. Tapi hidup berkata lain. Setelah lulus, Arif menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Sementara teman-temannya terus naik, ia justru tenggelam di balik kerasnya kehidupan. Kini, setelah 20 tahun, ia muncul kembali. Bukan dengan pakaian mahal atau kendaraan mewah, tapi dengan langkah gontai dan wajah penuh kerendahan hati. Ketua panitia reuni, Rina, yang kini menjadi wanita karir sukses, tampak ragu. Ia menatap Arif dari ujung kepala hingga kaki, lalu berpaling pada teman di sebelahnya, berbisik. Dia siapa ya? Jangan-jangan salah tamu. Beberapa orang menahan tawa. Salah satu pria bertubuh besar, Budi, yang dulu sering mengejek Arif waktu sekolah, kini menatap sinis. Wah, mungkin dia pengemis nyasar. Satpam mana sih? Bisa-bisanya orang kayak gini masuk? Katanya sambil tertawa keras, membuat suasana makin canggung. Arif hanya menunduk, lalu berjalan pelan ke pojok ruangan. Ia tidak menatap siapapun, hanya memandangi panggung tempat logo sekolah mereka terpampang besar. Pandangannya seperti membawa kenangan masa lalu yang dalam. Beberapa wajah mulai saling berpandangan. Ada rasa iba kecil, tapi lebih banyak rasa malu-malu ingin menjauh. Tidak ada satupun yang menyapanya. Tidak ada tangan yang terulur. Tidak ada kursi yang ditawarkan. Musik reuni yang tadi ceria kini terdengar canggung. MC di panggung mencoba mencairkan suasana dengan candaan, tapi semua mata sudah terfokus pada pria lusuh itu. Dan di sanalah semuanya dimulai. Di sebuah ruangan yang seharusnya penuh persahabatan, tapi justru berubah menjadi cermin bagi kesombongan dan lupa diri. Arif menghela napas panjang. Ia melihat sekeliling, wajah-wajah lama yang dulu memandangnya dengan ejekan kini menatapnya dengan kebingungan. Tapi tak ada amarah di matanya, hanya ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang tahu bahwa waktunya untuk bicara hampir tiba. Mereka tidak tahu bahwa lelaki yang mereka kira pengemis itu datang bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang seharusnya mereka ingat sejak lama. Waktu terus berjalan. Lagu nostalgia masih terdengar samar, tapi suasana reuni itu sudah kehilangan kehangatannya. Semua mata sesekali melirik ke arah pria lusuh yang kini duduk diam, menunduk, seperti sedang berbicara dengan hatinya sendiri. Di meja paling depan, Budi, pria bertubuh besar dengan jam tangan mengkilap, sengaja bersuara keras. Rina, panitia kurang teliti nih. Masa ada orang nyasar? Ini reuni, bukan tempat minta-minta. Tawa keras pun pecah, menampar suasana yang sudah dingin. Beberapa orang lain ikut terkekeh. Sebagian hanya diam karena tak nyaman, tapi tak ada yang berani menegur. Rina, ketua panitia, tersenyum kaku. Ia mencoba bersikap profesional, tapi hatinya ragu. Ia berjalan mendekat ke arah Arif, ditemani dua panitia lainnya. Permisi, Pak. Anda diundang di acara ini? Tanyanya dengan nada sopan tapi berjarak. Arif menatapnya perlahan, matanya tenang, suaranya rendah tapi jelas. Saya hanya ingin bertemu teman-teman lama. Ini sekolah saya juga dulu. Rina tertegun. Ada sesuatu dalam nada bicara pria itu, bukan nada memohon, tapi juga bukan nada marah. Namun sebelum ia sempat menjawab, Budi menyahut dari kejauhan. Sekolah dia juga? Wah, jangan-jangan kita satu angkatan nih, katanya sambil tertawa keras. Tapi kok saya nggak inget ya ada teman kita yang kayak gini. Tawa kedua pun pecah. Arif menunduk pelan. Ia tidak tersinggung, tapi dalam sorot matanya ada luka yang dalam, luka lama yang belum sembuh, tapi juga bukan luka yang ia ingin balas dengan amarah. Rina mencoba menenangkan keadaan. Mungkin memang alumni lama, Bud. Sudah, jangan bikin suasana nggak enak, katanya dengan senyum diplomatis. Namun Budi tak berhenti. Ya tapi, Rin, kalau semua orang bebas masuk gini, nanti yang jualan asongan juga bisa duduk di sini dong. Kita kan reuni eksklusif, bukan bazar sosial. Kalimat itu seperti pisau. Ruangan hening sesaat, tapi keheningan itu bukan karena malu, melainkan karena sebagian orang diam-diam setuju. Mereka menatap Arif dengan tatapan curiga, seolah ia benar-benar tak pantas berada di sana. Arif perlahan berdiri. Ia tidak membela diri, tidak membentak. Ia hanya menatap sekeliling dengan pandangan yang lembut tapi menusuk.
Di matanya terpantul lampu-lampu yang berkilau di atas kepala orang-orang yang dulu mungkin pernah berjalan bersamanya di lorong sekolah yang sama. Salah satu panitia pria mencoba mengakhiri situasi. Maaf, Pak. Mungkin Bapak bisa tunggu di luar sebentar ya? Kami cek dulu daftar tamu. Suaranya sopan, tapi jelas menunjukkan maksud. Pergi dulu sebelum mengganggu acara. Arif mengangguk pelan, hendak melangkah keluar. Tapi langkahnya terhenti saat ia melewati meja tempat Budi dan teman-temannya duduk. Ia mendengar bisikan kecil yang cukup jelas. Kasihan banget ya, datang ke reuni cuma buat numpang makan gratis. Suara tawa kecil menyusul. Dan kali ini, semua yang hadir bisa mendengarnya. Arif berhenti. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena marah, tapi karena menahan perasaan yang sudah terlalu lama dipendam. Ia menatap panggung besar di depan aula, di mana logo sekolah mereka masih tergantung. Tulisan di bawahnya berbunyi, bersatu dalam kenangan, berbagi dalam persahabatan. Ia tersenyum getir. Kata-kata itu kini terasa kosong. Sejenak, matanya menerawang jauh ke masa lalu. Saat ia duduk sendirian di bangku belakang, menatap teman-temannya yang tertawa tanpa peduli. Ia teringat hari di mana ia dikeluarkan dari kelas hanya karena tidak mampu membayar uang iuran. Tak ada yang menolong. Tak ada yang membela. Dan kini, 20 tahun kemudian, wajah-wajah itu masih sama. Hanya saja lebih dewasa, lebih mahal bajunya, tapi tetap sama dinginnya. Ia kembali menatap mereka. Kali ini tatapannya tak lagi ragu. Ada ketenangan yang membuat orang lain justru merasa terancam. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah amplop lusuh. Semua mata mengikutinya. Namun sebelum sempat ia bicara, suara MC memotong dari panggung. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi penghargaan. Kita akan mengenang para alumni yang telah sukses di bidangnya masing-masing. Tepuk tangan menggema. Semua fokus berpindah. Arif kembali duduk, menyimpan amplopnya. Tapi dalam hati, ia tahu, waktunya belum tiba. Ia masih punya sesuatu yang harus disampaikan. Budi menoleh sebentar, lalu berkata pelan pada teman di sebelahnya. Udahlah, nanti juga keluar sendiri. Orang kayak gitu nggak pantas di sini. Namun ia tidak tahu, orang yang ia remehkan itulah yang sebenarnya memegang kunci dari sesuatu yang akan membuat semua mata tertunduk. Mereka pikir yang lusuh tak punya arti. Mereka kira diam itu tanda kalah. Tapi mereka lupa. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk menyimpan kejutan yang paling menyakitkan. 1 jam berlalu. Suasana reuni terus bergulir dengan berbagai acara. Dari sesi foto bersama, hingga pengumuman penghargaan, alumni terinspiratif. Namun tidak ada satupun yang menyebut nama Arif. Padahal, dialah yang dulu paling gigih, paling rajin, paling banyak membantu guru ketika teman-temannya sibuk mencari perhatian. Arif hanya diam. Di tangannya, amplop lusuh yang tadi sempat ia keluarkan masih tergenggam erat. Ia sesekali menatapnya, seolah sedang menimbang waktu yang tepat. Sampai akhirnya, momen itu tiba. MC di panggung mempersilakan semua alumni memberikan kata kenangan. Siapapun boleh maju dan berbagi cerita. Namun, tak ada yang berani duluan. Semua sibuk dengan ponsel, sibuk bersuah foto, sibuk mengatur pencahayaan agar foto mereka tampak sempurna di media sosial. Lalu, dari kursi paling belakang, Arif berdiri. Suasana langsung berubah. Suara musik berhenti perlahan. Semua mata kembali menatapnya. MC terdiam, menatap bingung, tapi Arif melangkah ke depan dengan langkah pelan namun pasti. Suara sepatunya yang rusak bergesek di lantai marmer, menggema di ruangan yang mendadak sunyi. Beberapa orang menahan napas. Sebagian lainnya kembali berbisik pelan. Arif berhenti di depan panggung, menatap ke arah mikrofon. Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Boleh saya bicara sebentar? Tanyanya lembut. MC ragu, tapi akhirnya mengangguk. Silakan, Pak. Tapi singkat ya. Arif berdiri di depan semua orang. Lampu panggung memantul di wajahnya yang beruban. Sekilas tampak biasa saja, tapi tatapan matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara kesedihan, ketulusan, dan kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang. Ia mulai berbicara. Saya tahu, mungkin sebagian dari kalian tidak mengenali saya lagi. Itu wajar.
20 tahun waktu yang lama. Dulu, saya duduk di pojok kelas, paling belakang. Tidak banyak bicara, sering dipanggil si miskin oleh beberapa teman. Ruangan hening. Beberapa orang mulai menunduk pelan. Budi menatapnya, masih dengan ekspresi meremehkan, tapi matanya sedikit gugup. Arif melanjutkan, suaranya masih tenang, tapi kini ada getar kecil di ujung kalimatnya. Saya datang ke sini bukan untuk nostalgia. Bukan juga untuk mencari belas kasihan. Saya datang karena ingin mengingatkan bahwa kadang hidup memberi kita ujian bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memuliakan. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Beberapa orang mulai gelisah, tangan mereka yang tadi memegang gelas kini bergetar pelan. Arif kemudian mengangkat amplop lusuhnya. Dulu, saya keluar dari sekolah ini sebelum sempat ikut ujian akhir. Karena waktu itu, saya tidak mampu bayar uang komite. Tapi saya tidak marah. Saya pergi, bekerja apa saja. Jadi buruh, jadi tukang sapu, bahkan pernah tidur di terminal. Tapi malam-malam saya tidak pernah berhenti berdoa. Saya percaya, ilmu yang pernah saya dapat di sini, tidak akan sia-sia. Suasana berubah. Budi yang tadi menertawakan kini hanya bisa menatap diam. Rina menutup mulutnya, air matanya mulai menetes tanpa sadar. Arif membuka amplop itu perlahan. Isinya tampak lusuh, selembar foto kelas tahun 2003, dengan tulisan di belakang, untuk Arif, anak yang paling sabar dan rajin. Suatu hari kamu pasti berhasil. Tulisan itu milik almarhum guru mereka, Pak Darto. Guru kita dulu pernah bilang, lanjut Arif dengan suara lirih, jangan pernah menilai seseorang dari baju yang dia pakai, tapi dari perjuangan yang dia jalani. Sayangnya, banyak di antara kita yang lupa. Kalimat itu menusuk. Hening. Benar-benar hening. Semua yang hadir terdiam, seolah waktu berhenti. Hanya suara nafas dan detak jam yang terdengar. Lalu, dari kursi depan, Budi mencoba tertawa kecil untuk memecah suasana. Hehe, iya, ya, tapi kan, sekarang udah beda, Rif. Hidup emang keras. Namun suaranya bergetar. Tak ada yang ikut tertawa. Arif menatapnya lembut. Benar, Bud. Hidup memang keras. Tapi kadang, bukan dunia yang kejam, melainkan hati kita sendiri yang jadi batu. Dan saat itu, sesuatu di dalam diri semua orang yang hadir mulai retak. Untuk pertama kalinya, mereka tak lagi melihat pria lusuh di depan mereka sebagai pengemis. Tapi sebagai cermin, yang memantulkan betapa sombongnya mereka selama ini. Namun, mereka belum tahu. Kalimat berikutnya dari Arif akan membuat semua orang di ruangan itu benar-benar terkunci tanpa suara. Langit sore mulai memerah di balik jendela aula. Cahaya matahari yang masuk dari celah tirai membuat ruangan itu tampak hangat, tapi suasananya justru dingin dan menegangkan. Semua mata kini tertuju pada pria tua itu, Raka. Bajunya masih lusuh, sepatunya sobek di ujung, tapi sorot matanya perlahan berubah. Tidak lagi lesu, melainkan tajam, penuh ketenangan yang justru membuat mereka semua tak nyaman. Di depan, Dimas dan kawan-kawan yang tadi paling keras menertawakannya kini mulai gelisah. Pak, kalau Bapak nggak salah tempat, kami bisa bantu keluar aja ya. Ujar Dimas mencoba mengusir dengan nada pura-pura sopan, tapi jelas terdengar angkuh. Raka hanya menunduk. Tangannya bergetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena menahan perasaan yang sudah lama ia pendam. Lalu, perlahan ia membuka tas lusuh yang ia bawa. Semua berpikir ia akan mengeluarkan sesuatu yang memalukan, mungkin surat permohonan bantuan atau selembar kwitansi utang. Tapi ternyata, dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah bingkai foto lama, usang, pinggirnya retak. Di dalamnya ada foto kelas masa SMA, penuh wajah muda yang ceria, dan di barisan tengah, ada sosok Raka muda, ramping, rapi, dan gagah. Di sampingnya, berdiri Dimas, yang kini menatap dengan wajah terkejut dan pucat. Ruangan mendadak hening. Tak ada lagi yang bersuara. Dengan suara serak dan mata berkaca-kaca, Raka berkata pelan tapi tegas. Aku tidak salah tempat, Dim. Aku cuma salah nasib. Dulu kita duduk sebangku, belajar bersama, bercanda bareng. Tapi waktu memang tidak selalu adil. Aku jatuh,
Bukan karena malas, tapi karena harus menghidupi ibuku yang sakit. Dan di saat kalian sibuk mengejar gelar, aku sibuk mengejar waktu agar ibu bisa tetap bernapas. Beberapa orang mulai menunduk. Ada yang pura-pura memainkan ponsel, ada pula yang menatap kosong, tak tahu harus bereaksi apa. Raka melanjutkan, suaranya makin bergetar tapi penuh keteguhan. Aku datang ke sini bukan untuk mengemis. Aku datang karena rindu. Rindu pada masa di mana kita semua sama. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang dipandang rendah. Tapi rupanya, reuni ini bukan lagi tentang kebersamaan. Ini tentang siapa yang paling hebat, paling kaya, paling berkilau. Aku cuma nggak nyangka, ternyata kalian lupa. Dulu kita juga pernah makan di warung yang sama, naik sepeda yang sama, dan tertawa di bawah hujan yang sama. Suara tangis kecil mulai terdengar dari sudut ruangan. Salah satu perempuan yang dulu dekat dengan Raka menutup mulutnya, menahan haru. Dimas yang sejak tadi membeku, kini matanya mulai basah. Raka menatap mereka satu persatu, lalu berkata kalimat yang membuat semua orang seakan kehilangan napas. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan bukan karena aku miskin, tapi karena kalian lupa bahwa manusia bisa jatuh, tapi tetap punya harga diri. Seketika ruangan itu berubah. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah menyesal yang baru menyadari betapa rendahnya cara mereka menilai seseorang. Raka berdiri perlahan. Ia menatap panggung, di mana banner besar bertuliskan, Reuni 20 tahun Sekolah Harapan Bangsa, terpampang megah. Ia tersenyum kecil, lalu berkata dengan lirih tapi tajam. Terima kasih sudah mengajarkan aku arti sukses yang sebenarnya. Sukses bukan tentang apa yang kalian pakai di badan, tapi tentang seberapa kuat kalian menjaga hati tetap bersih meski dunia kotor. Kalimat itu menggema di ruangan. Tak ada yang berani menjawab. Beberapa orang meneteskan air mata. Dimas yang tadinya begitu angkuh kini maju perlahan, mendekat, lalu berlutut di depan Raka. Maaf, Rak, aku yang salah. Aku yang lupa. Aku cuma malu sama diriku sendiri. Raka menatapnya, lalu menepuk bahu sahabat lamanya itu. Kita semua bisa lupa, Dim. Tapi semoga hari ini kita semua belajar untuk mengingat. Aula itu sunyi. Hanya suara langkah Raka yang perlahan menjauh, diiringi pandangan mata yang penuh penyesalan. Tak ada lagi yang berani menertawakannya. Tak ada yang menganggapnya pengemis. Karena sore itu, justru mereka yang kaya harta tampak miskin, miskin hati dan miskin rasa malu. Langkah kaki Raka bergema pelan di lantai aula. Suaranya bersahutan dengan isak tangis kecil yang berusaha disembunyikan. Tak ada lagi suara musik, tak ada lagi tawa seperti beberapa menit lalu. Semua membisu. Seakan udara pun berhenti berhembus untuk menghormati lelaki tua yang baru saja mengajarkan makna harga diri tanpa harus meninggikan suara. Dimas masih berlutut, menatap punggung Raka yang perlahan menjauh menuju pintu keluar. Tatapannya kosong, penuh sesal. Seseorang mencoba menepuk bahunya, tapi Dimas hanya menggeleng. Air matanya jatuh membasahi lantai mengilap tempat mereka tadi tertawa penuh kesombongan. Kita semua keterlaluan. Gumam salah satu teman lama mereka, Maya, dengan suara bergetar. Dia datang dengan niat baik, tapi kita menyambutnya dengan ejekan. Perlahan, semua orang berdiri. Tak ada yang berani melanjutkan acara. Tak ada lagi yang ingin menunjukkan pencapaian mereka, atau memamerkan mobil mewah yang terparkir di luar. Karena di depan mata mereka baru saja berdiri sosok yang lebih berharga dari semua gelar dan jabatan. Seorang sahabat lama yang hidupnya mungkin hancur di luar sana, tapi hatinya jauh lebih utuh daripada mereka semua. Seseorang dari panitia berlari kecil ke arah pintu, berharap masih bisa menyusul Raka. Tapi ketika ia membuka pintu, hanya terlihat jalanan sepi, dan langit sore yang perlahan berubah kelabu. Raka sudah pergi, meninggalkan jejak langkah, dan meninggalkan hati yang baru saja tersadar betapa dangkalnya mereka selama ini. Dimas mengambil mikrofon yang tadinya digunakan untuk acara sambutan. Tangannya gemetar, suaranya serak tertahan tangis. Teman-teman, aku malu. Aku pikir, reuni ini buat pamer kesuksesan. Tapi ternyata, justru kita baru tahu siapa yang paling sukses sebenarnya. Orang yang bisa tetap rendah hati meski pernah dijatuhkan, dan bisa memaafkan meski pernah diremehkan. Suasana aula benar-benar berubah. Tidak ada lagi gengsi.
Tidak ada lagi pembeda antara yang berpakaian mahal dan yang sederhana. Semua hanya ingin satu hal, memulihkan harga diri yang sempat mereka hancurkan dengan kesombongan. Beberapa teman perempuan mulai menghapus riasannya yang luntur karena air mata. Ada yang diam-diam menulis pesan di ponsel, mencoba mencari akun media sosial Raka, berharap masih bisa menghubunginya. Tapi Raka bukan sosok yang mudah ditemukan. Ia datang tanpa undangan dan pergi tanpa jejak. Seolah tugasnya memang hanya satu, mengingatkan mereka bahwa dunia bisa membutakan hati, dan waktu bisa menguji siapa yang benar-benar berhati bersih. Di sudut ruangan, foto kelas mereka yang dipajang di layar proyektor masih terpampang. Semua mata kini memandang wajah muda Raka di foto itu. Senyum tulusnya seperti berbicara. Kita dulu sama. Hanya waktu yang membuat kita berbeda. Tapi jangan biarkan hati ikut berubah. Dimas menatap foto itu lama sekali. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kalau saja waktu bisa diulang, aku ingin menyambut dia dengan pelukan, bukan ejekan." Kalimat itu membuat banyak orang tak kuasa menahan air mata. Salah satu guru mereka yang hadir di acara itu, seorang wanita tua dengan rambut putih dan suara lembut, ikut angkat bicara dari kursinya. "Anak-anakku, kalian baru saja belajar pelajaran yang tidak akan pernah diajarkan di sekolah manapun. Kalian baru saja belajar arti rendah hati. Dan yang lebih penting, arti menghormati manusia, bukan penampilannya." Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini bukan sunyi karena malu, melainkan karena sadar. Sadar bahwa di balik kesibukan mengejar kesuksesan, mereka telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kemanusiaan. Dari luar aula, suara azan maghrib perlahan terdengar. Lembut, namun menyayat. Beberapa orang spontan menunduk, entah untuk berdoa atau sekadar menenangkan hati yang bergetar. Cahaya jingga sore berubah menjadi gelap, dan satu persatu peserta reuni mulai meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk. Sementara itu, di luar sana, Raka berjalan pelan di trotoar, membawa tas lusuhnya dan foto kenangan yang tadi ia tunjukkan. Langit gelap, tapi wajahnya tenang. Mungkin mereka sudah lupa siapa aku, tapi semoga mereka nggak lupa jadi manusia, gumamnya lirih, lalu mengangkat wajah menatap langit malam yang mulai berbintang. Dan di sanalah, di antara kesunyian malam, cerita ini berbalik arah, dari tawa menjadi tangis, dari gengsi menjadi penyesalan, dari ejekan menjadi doa. Hari itu, semua orang belajar satu hal sederhana, bahwa kadang, orang yang paling sederhana, justru datang membawa pelajaran terbesar dalam hidup. Hari-hari setelah reuni itu berjalan begitu sunyi. Grup WhatsApp alumni yang sebelumnya ramai dengan foto-foto dan candaan kini sepi. Tak ada lagi yang memamerkan mobil, jabatan, atau liburan mewah. Yang tersisa hanyalah rasa sesal yang mengendap dalam hati setiap anggota grup. Dimas, yang dulu menjadi ketua panitia sekaligus orang pertama yang menertawakan Raka, kini setiap pagi duduk di teras rumahnya sambil menatap langit. Ia sering teringat pada sorot mata Raka sore itu, bukan mata orang kalah, tapi mata seseorang yang sudah berdamai dengan luka. Dalam diam, Dimas berulang kali membuka album lama. Di sana, ada foto mereka berdua duduk sebangku di kelas, dengan catatan kecil di belakang foto bertuliskan, "Sahabat selamanya, bukan karena harta, tapi karena hati." Setiap kali membaca tulisan itu, dadanya sesak. Ia menyesal bukan hanya karena telah mempermalukan Raka, tapi juga karena ia menyadari betapa jauh dirinya telah berubah. Ambisi membuatnya lupa bagaimana menjadi manusia yang sederhana dan berempati. Beberapa hari kemudian, Dimas memutuskan untuk mencari Raka. Ia menghubungi teman-teman, bertanya ke guru-guru lama, bahkan mendatangi rumah lama Raka yang dulu mereka kenal. Tapi rumah itu kini sudah kosong, hanya tersisa tembok kusam dan jendela yang retak. Seorang tetangga tua yang mengenalnya berkata, "Raka sekarang jarang di sini, Nak." Katanya sering keliling, bantu anak-anak jalanan belajar baca di masjid kecil dekat terminal. Orangnya nggak banyak ngomong, tapi kalau sudah bercerita, anak-anak itu betah dengerin. Kalimat itu membuat Dimas terpaku. Sementara dirinya sibuk membangun karir dan memperluas usaha, Raka justru sibuk membangun manusia, dengan cara sederhana tapi berarti. Dia yang dianggap pengemis, ternyata justru sedang jadi guru kehidupan, gumam Dimas pelan. Tanpa pikir panjang, Dimas pergi ke masjid yang dimaksud. Saat tiba, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya hangat dan matanya basah.
Raka duduk bersila di teras masjid, mengenakan sarung dan peci lusuh, dikelilingi anak-anak kecil yang tertawa riang sambil belajar menulis huruf hijayah di papan kecil. Senyum di wajah Raka begitu tenang. Tidak ada lagi luka, tidak ada dendam. Hanya kedamaian. Dimas berdiri di belakang, menatap dalam diam. Ketika Raka menoleh dan melihatnya, tidak ada amarah di wajahnya. Yang ada hanya senyum tipis. Senyum yang menandakan bahwa semua sudah dimaafkan bahkan sebelum diminta. Dimas menunduk, menitikkan air mata. Maafkan aku, Rak, aku sudah terlalu sombong. Aku lupa kalau kebahagiaan gak diukur dari pakaian yang dipakai. Raka tersenyum. Tidak apa, Dim. Semua orang bisa lupa. Yang penting, kamu sudah ingat lagi. Keduanya saling berpelukan. Dan di detik itu, seakan semua kesalahan yang terjadi di hari reuni itu luluh bersama air mata yang jatuh tanpa kata. Hari-hari berikutnya, Dimas sering datang ke masjid itu. Ia membantu Raka mengajar, membawa alat tulis untuk anak-anak, dan kadang mengajak rekan-rekannya yang lain untuk ikut terlibat. Satu persatu teman lama mereka datang, bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena mereka menemukan sesuatu yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya, ketenangan. Masjid kecil itu berubah menjadi tempat berkumpulnya banyak orang yang ingin memperbaiki diri. Bukan lagi sekadar tempat ibadah, tapi tempat di mana harga diri, empati, dan persahabatan yang hilang mulai dipulihkan. Suatu sore, Raka berdiri di teras masjid menatap langit, lalu berkata pelan. Lihat, Dim, dulu aku datang ke reuni untuk mencari teman lama, tapi ternyata Allah kasih aku cara lain. Dia nggak kembalikan masa lalu, tapi dia kasih masa depan yang lebih tenang. Dimas hanya bisa tersenyum, menatap sahabatnya dengan penuh hormat. Raka bukan lagi lelaki lusuh yang mereka remehkan dulu. Ia kini jadi guru yang mengajarkan pelajaran paling berharga. Bahwa rendah hati adalah tanda jiwa yang tinggi, dan memaafkan adalah kekuatan yang tak dimiliki semua orang. Ketika azan berkumandang, Raka dan Dimas berdiri berdampingan. Mereka sholat bersama, di antara tawa anak-anak yang berlarian di halaman. Dan di tengah sujudnya, Dimas berdoa. Ya Allah, terima kasih karena telah mempertemukanku lagi dengan seseorang yang dulu aku remehkan. Tapi ternyata, dialah yang engkau kirim untuk menyadarkanku dari kesombongan. Selesai sholat, Raka menatap Dimas sambil tersenyum. Kita semua pernah jatuh, Dim. Tapi jangan lupa, manusia bisa terhormat bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena ia mau bangkit dengan hati yang bersih. Hari itu, mereka tidak hanya menutup cerita reuni, tapi membuka bab baru tentang kehidupan. Reuni yang semula penuh kesombongan kini berubah menjadi kenangan penuh pelajaran. Dan nama Raka, yang dulu hanya dianggap pengemis, kini diingat semua orang sebagai sosok yang membawa cahaya dari kegelapan hati mereka. Waktu berlalu. Reuni itu kini tinggal kenangan yang tak pernah hilang dari ingatan siapapun yang hadir hari itu. Setiap kali mereka berkumpul kembali, tak ada lagi cerita tentang kesuksesan dunia, mobil mewah, atau jabatan tinggi. Yang selalu disebut hanyalah satu nama. Raka, lelaki sederhana yang datang membawa pelajaran paling mahal tentang harga diri dan ketulusan. Dimas kini berubah. Ia meninggalkan gaya hidup penuh pamer, memilih hidup sederhana dan dekat dengan masyarakat. Bersama Raka, ia membuka taman baca kecil di pinggir kota. Tempat di mana anak-anak bisa belajar tanpa harus takut dipandang rendah. Tempat di mana mereka belajar bahwa nilai manusia bukan di pakaian, tapi di hati dan niatnya. Setiap kali sore datang dan azan maghrib berkumandang, Raka duduk di beranda masjid kecil itu. Ia menatap langit jingga yang dulu menjadi saksi hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Hari ketika ia diremehkan, tapi justru hari itu pula yang mengubah segalanya. Lucu, ya, katanya sambil tersenyum ke Dimas. Kadang untuk mengingatkan manusia, Tuhan tidak menurunkan petir, cukup satu kejadian yang menampar hati. Dimas tersenyum dan menunduk. Dan tamparan itu, Rak, telah menyadarkan kami semua. Raka hanya tersenyum. Ia tahu, hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa kuat kita tetap rendah hati saat dunia mencoba menjatuhkan. Ia menatap anak-anak yang tertawa riang, lalu menatap sahabatnya. Selama hati masih bisa tersenyum, kita tidak pernah benar-benar miskin. Malam turun perlahan. Suara anak-anak berpadu dengan adzan Isya, membentuk harmoni damai di udara.
Dan di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, dua sahabat lama itu menutup lembar masa lalu dengan hati tenang, meninggalkan pesan yang akan selalu diingat. Jangan pernah menilai seseorang dari tampilan luarnya, karena bisa jadi, di balik pakaian lusuhnya, tersimpan jiwa yang jauh lebih kaya dari kita semua. Di akhir kisah ini, kita belajar bahwa hidup seringkali memberi pelajaran dengan cara yang tak terduga. Kesombongan, kekayaan, dan kekuasaan bisa runtuh sekejap ketika hati tak lagi memiliki kerendahan. Tapi, di sisi lain, kerendahan hati, keikhlasan, dan kebaikan justru mampu mengubah takdir seseorang. Siapa sangka, orang yang dulu diremehkan justru menjadi alasan seorang miliarder meneteskan air mata penyesalan. Setiap pertemuan dan perpisahan dalam hidup bukanlah kebetulan. Semua terjadi agar kita belajar menghargai sesama, tidak menilai seseorang dari penampilan, dan memahami bahwa harta bukan segalanya. Karena pada akhirnya, yang kita bawa bukan kekayaan, tapi kebaikan dan amal yang tulus. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati dan penuh makna, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasimu, supaya nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya di Panda City, tempat di mana kisah nyata, haru, dan penuh hikmah hidup kembali dengan makna baru. Sampai jumpa di video selanjutnya dari Panda City. Karena setiap kisah di sini bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang bisa mengubah cara kita memandang dunia.